Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat pagi saya ucapkan. Dan kita berjumpa kembali pada hari ini, hari Rabu, dalam acara Renungan Harian. Nah saudara, kiranya pagi hari ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari, kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali pagi hari ini kami menundukkan hati kami di hadapan-Mu. Kami percaya hari ini kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya urapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar hari ini itu firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi nama Yesus Tuhan kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama membuka Kolose pasal 3
Kolose pasal 3 ayat 12, firman Tuhan berkata demikian, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Hari ini saya tertarik dengan kata yang terakhir, yaitu kesabaran. Tumbuh dan dewasa dalam kesabaran. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kesabaran tidak pernah muncul dalam hidup ini dengan sendirinya. Nah saudara, kesabaran ini muncul diperlukan minimal 3 hal agar kita dapat menghidupi kesabaran itu. Jadi hari ini saya akan berbicara bagaimana tumbuh dan dewasa di dalam kesabaran. Saudara yang kasih Tuhan, yang pertama bagaimana kesabaran itu akan muncul dalam kehidupan kita. Yang pertama, latihan yang kontinu, bukan hanya sewaktu-waktu saja. Latihan setiap hari. Bagaimana kita menghadapi anak-anak, bagaimana kita menghadapi pasangan kita, bagaimana kita menghadapi pekerjaan kita, maupun di dalam pelayanan yang Tuhan berikan buat kita. Nah saudara, adakah kesabaran yang hadir dalam hidup ini? Saudara yang kasih Tuhan, kesabaran tidak akan pernah muncul dalam hidup ini dengan sendirinya. Lakukan hal yang pertama untuk kita melatih kesabaran, untuk kita tumbuh di dalam kesabaran, diperlukan yaitu latihan yang kontinu, bukan hanya sewaktu-waktu saja. Jadi setiap kita mengisi kehidupan ini, saudara, memang itu tidak lepas dari kesabaran. Tadi sudah saya gambarkan bagaimana menghadapi anak-anak kita, yang satu bandel, yang satu nakal, yang satu ribut dan lain sebagainya. Nah ini sudah kasih Tuhan. Itu anggap aja sebagai sebuah latihan secara kontinu. Bagaimana kita menghadapi karyawan yang keras kepala, bagaimana kita menghadapi bawahan kita, bagaimana kita menghadapi pimpinan kita, dan itulah sebuah latihan di dalam kesabaran. Saudara yang kasih Tuhan, kedua, ya bagaimana tumbuh dan dewasa dalam kesabaran. Yang kedua, ada proses secara terus-menerus dan dilaksanakan kapanpun dan dimanapun. Ada proses, saudara. Ada proses secara terus-menerus dilaksanakan kapanpun dan dimanapun. Setelah kita melatih secara kontinu bagaimana kita tumbuh dan dewasa dalam kesabaran, yang kedua yang harus kita lihat ini ada proses secara terus-menerus dilaksanakan kapanpun dan dimanapun. Bahkan pada waktu kita masih hidup, jangan takut dengan proses untuk melatih kesabaran. Ingat, kesabaran tidak akan muncul begitu saja. Ada proses secara terus-menerus dan dilaksanakan kapanpun dan dimanapun kita berada. Saat situasi genting, saat kita menghadapi situasi yang diberkati, pada waktu kita mengalami berkah yang luar biasa, pada waktu kita mengalami satu yang dikatakan namanya kebangkrutan, itu bagian dari proses menuju tumbuh dan dewasa dalam kesabaran. Yang ketiga,
bagaimana kesabaran itu akan muncul di dalam kehidupan kita, akan bertumbuh dan dewasa dalam kehidupan kita. Saudara, yang ketiga, butuh daya tahan yang kuat. Butuh daya tahan yang kuat. Bagaimana engkau dibuat tidak adil, bagaimana engkau dibuat tidak difitnah, bagaimana engkau tidak dilihat, bagaimana engkau dikucilkan. Itu dibutuhkan, saudara yang kasih Tuhan, daya tahan yang kuat. Ketika orang lain tidak menghargai kita, ketika apa yang ada ide pada kita orang lain tidak menghargai, itulah bagian supaya kita tetap kuat. Saudara, daya tahan yang kuat. Ketiga hal di atas dilakukan bukan dengan kekuatan dan kemampuan sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Tiga hal ini tidak akan mudah untuk kita lakukan, bagaimana kita bertumbuh dan dewasa dalam kesabaran. Kita membutuhkan Roh Kudus akan memimpin kita sesuai dengan kemampuan sendiri. Saudara yang kasih Tuhan, kita tidak akan bisa tanpa pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, sesuai dengan makna kesabaran di dalam bahasa aslinya, yaitu makrom huminia, yang diartikan kesabaran, ketekunan, dan ketaatan. Inilah yang disebut dengan makrotomia, saudara, dalam bahasa Yunani. Artinya kesabaran, ketekunan, ketaatan, itu dalam satu arti makrotomia. Maka kesabaran menekankan karakteristik bukan seseorang mampu menahan diri terhadap apa yang datang dari luar. Itulah karakteristik saudara. Saudara yang kasih Tuhan, karakteristik inilah yang sesuatu yang luar biasa. Ketekunan, seseorang mampu menahan diri terhadap apa yang datang dari luar. Ketekunan lebih menekankan bagaimana seorang ulet dan gigih meskipun ada di dalam tantangan. Sedangkan ketahanan menunjukkan kepada kekuatan menghadapi ujian dan cobaan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, renungan pagi ini akan membawa kita bagaimana menjalani hidup ini, di mana kesabaran itu harus bertumbuh dan dewasa. Setiap orang dapat mengalami pertumbuhan dan kedewasaan di dalam kesabaran, asal ada satu kemauan yang keras dan didampingi oleh pimpinan Roh Kudus. Saya berharap pada pagi hari ini saudara, ketika kita dalam hidup kita penuh dengan kesabaran, maka membuat keluarga kita diberkati. Ketika hidup kita penuh dengan kesabaran, bertumbuh dan dewasa dalam kesabaran, menghadapi tantangan demi tantangan ke depan, saudara tidak akan mudah kecewa. Saudara tidak akan mudah putus asa. Tetapi kita harus tetap kuat. Pagi hari ini, biar kiranya firman Tuhan boleh mengingatkan dalam kehidupan kita. Kita harus tumbuh dan dewasa di dalam kesabaran. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa di dalam surga, pagi hari ini sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu indah. Terkadang kami lepas kontrol. Terkadang kami lupa siapakah kami. Roh Kudus memampukan kami
Di dalam segala sesuatu kami harus menjalani hidup ini dengan penuh kesabaran. Bukan hanya penuh dengan kesabaran, tapi kami harus bertumbuh dan dewasa di dalam kesabaran. Ketika kami bertumbuh dan dewasa dalam kesabaran, membuat segala sesuatunya menjadi indah. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu boleh menjadi remah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Kita tetap semangat dalam Tuhan, usahakan, minta sama Tuhan. Ada roh kesabaran dalam hidup ini, enggak akan rugi saudara. Ketika kita punya kesabaran dalam segala hal, menjadikan hidup ini tidak stres, menjadikan hidup ini indah bersama dengan Tuhan. Tuhan berkati. Sekarang arahkan hatimu, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.